Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi. Salam kebajikan, dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melawat kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian ibadah rumah tangga. Akan tetapi kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah itulah kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, khususnya dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bersama-sama. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang mendasari kita untuk menjadi pengikut Kristus? Mungkin kita sepakat bahwa ketika kita mengabdikan diri percaya kepada Yesus, maka dasar kita adalah karena Kristus sudah menebus kita, dan karena kita sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, namun sering sekali kita mengikuti Yesus itu hanya karena sebatas ikut-ikutan, tidak karena iman percaya yang benar-benar penuh kepada Yesus. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana para orang banyak menemui Yesus kembali ketika Yesus menyeberang ke daerah Kapernaum. Di sana mereka menjumpai Yesus. Ada
alasan tersendiri bagi mereka ketika mereka mengikuti Yesus. Alasan pertama dan yang paling utama adalah ketika mereka mendapatkan makanan jasmani, di mana jauh sebelum perikop ini Yesus telah memberi makan 5.000 orang. Jadi ketika Yesus menandakan sebuah tanda mujizat yang begitu luar biasa melalui 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberikan makan banyak orang dan semuanya terpuaskan, semuanya merasa tercukupkan. Dasar yang kedua, orang banyak mengikuti Yesus, yaitu oleh karena tanda-tanda mujizat. Jadi mereka beranggapan bahwa Yesus itu sebagai hiburan. Banyak hal yang Yesus lakukan, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus tidak sampai kepada pengenalan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, pemikiran yang salah, pandangan yang salah, iman yang salah membuat mereka mendapatkan kritikan dari Yesus. Kritikan apa yang telah Yesus berikan lewat perikop ini? Dalam ayat yang ke-25, ketika mereka bertanya, Guru, bila mana engkau tiba di sini? Mereka bertanya, bagaimana Yesus bisa tiba di Kapernaum itu? Tapi apa yang Yesus berikan jawaban ketika mereka bertanya itu? Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa yang dimaksud Yesus? Tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Tanda-tanda kerajaan Allah yang sudah dipertunjukkan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Namun mereka mengikuti Yesus itu dikarenakan karena mereka sudah makan roti dan kenyang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, lalu Yesus katakan juga kepada mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai selama-lamanya. Kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Kita makan untuk hidup. Bukan tujuan daripada kehidupan orang beriman adalah hanya untuk mencari makanan semata. Tetapi kalaupun makan, itu untuk melanjutkan kehidupan, untuk melakukan segala pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Yesus mengajari mereka supaya mereka mengerti akan pekerjaan Allah yang dibawakan oleh Yesus. Walaupun mereka dengan penuh kesombongan mereka katakan bahwa dulunya nenek moyang mereka diberikan makan manna di padang gurun. Mereka hanya memikirkan soal makanan jasmani, tanpa memikirkan kenapa Allah senantiasa memberikan makanan itu. Allah memberikan makanan manna kepada nenek moyang mereka di padang gurun, itu mau menunjukkan kebesaran kuasa Allah dan pelawatan Allah kepada mereka. Bagaimana Allah senantiasa memelihara kehidupan mereka. Pemeliharaan yang Yesus berikan jauh lebih besar. Pemeliharaan yang Yesus berikan tidak lagi hanya pemeliharaan soal jasmani semata, tetapi pemeliharaan yang Yesus bawakan adalah pemeliharaan kehidupan yang kekal yang menjamin setiap orang supaya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lalu menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam kehidupan kita. Apa alasan kita mengikuti Yesus? Banyak orang mereka mengikuti Yesus hanya sebatas ikut-ikutan. Ada juga orang mereka mengikuti Yesus hanya ibaratnya mencari kesenangan semata. Dia berdoa untuk kesenangan semata. Dia menjadikan Tuhan sebagai pemuas batin kehidupannya. Hal-hal seperti ini merupakan hal yang salah. Tentu Yesus tidak menginginkan seperti itu. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini,
Bagaimana tema kita berbicara Allah memelihara umatnya. Pemeliharaan yang Yesus lakukan kepada kita, yaitu menjadikan Yesus sebagai roti kehidupan. Maka firman ini mau mengatakan bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Bagaimana Yesus bisa menjadi roti kehidupan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang beriman kepada Yesus, barang siapa yang sudah memakan perjamuan kudus bersama dengan Yesus, berarti Yesus sudah menjadi roti kehidupan baginya. Barang siapa yang sudah menerima Yesus, bahwa dia tidak akan pernah kelaparan lagi. Karena kepuasan kerohanian iman sudah diberikan oleh Yesus lihat pengorbanannya. Maka firman ini mengajak kita, yang pertama, yaitu Yesus harus kita jadikan menjadi roti kehidupan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Kristus Yesus, apa yang mau diajarkan oleh Yesus ketika kita menjadikan Yesus menjadi roti kehidupan bagi kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-35 Yesus katakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Barang siapa yang datang kepada Yesus. Jadi hanya orang yang mau datang kepada Yesus yang akan bisa merasakan nikmatnya roti kehidupan yang diberikan oleh Yesus. Kalau kita tidak mau datang kepada Yesus, maka Yesus tidak akan pernah bisa menjadi roti kehidupan bagi kita. Yang kedua, kita tidak cukup hanya datang, hanya ikut-ikutan. Tetapi yang benar-benar menjadikan Yesus menjadi roti, maka ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang dibutuhkan oleh Yesus adalah ketika kita menjadikan Yesus menjadi roti kehidupan, kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dunia ini menawarkan segala sesuatu untuk kepuasan batin. Tetapi Yesus menjadikan dirinya menjadi roti kehidupan. Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang menarik. Ada satu keluarga yang baru menerima Kristus. Ketika mereka menerima Kristus, mereka katakan, "Kami akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Dan mereka dibaptis oleh Bapak Pendeta. Namun motivasi mereka jauh panggang dari api. Mereka pikir ketika sudah mengikuti Yesus akan jauh dari masalah. Mereka pikir ketika sudah mengikuti Yesus maka akan terberkati semuanya. Kegagalan demi kegagalan terjadi di tahun pertama. Mereka kecewa. Mereka berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, jangan-jangan Yesus yang kau sampaikan itu berbeda dengan Yesus yang kau imani." Lalu Bapak Pendeta bertanya, "Kenapa kalian katakan demikian?" Ketika kami sudah percaya kepada Yesus, maka apa yang kami harapkan jauh panggang dari api. Lalu Bapak Pendeta ini bertanya, "Emang apa yang kalian harapkan dari Yesus?" Yang kami harapkan dari Yesus, bahwa Yesus itu akan memberkati usaha kami. Ini usaha kami gagal dan lain sebagainya. Datang Pak Pendeta itu dengan tegas dia katakan, "Kalian belum mengenal Yesus dan belum menerima Yesus dengan sepenuhnya." Loh, kami sudah dibaptis. Kami sudah percaya, mengakukan iman percaya kami. Pak Pendeta itu lalu berkata, "Bapak Ibu, menjadi percaya kepada Yesus tidak hanya sebatas pengakuan semata, tetapi harus kepada kehidupan praktis." Artinya seperti apa? Kalian harus memahami bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan. Yesus itu tidak memberkatimu hanya membuatmu kaya. Ketika kamu menjadikan Yesus untuk memperkaya hidupmu, maka itu bukan Yesus. Lalu mereka terdiam. Karena Yesus dikatakan pendeta itu, "Pikulah salib dan ikut aku." Yang mengikuti Yesus tidak senang semata, tetapi mahkota kehidupan disediakan Tuhan. Selama kamu di dunia ada banyak tantangan, tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali kita seperti itu, seperti keluarga itu.
mengikuti Yesus mengatakan bahwa akan diberkati dan lain sebagainya. Yesus memberkati setiap orang yang percaya, benar. Tetapi Yesus mengizinkan sebuah musibah terjadi dalam kehidupan. Tujuannya apa? Untuk membentuk iman kita semakin percaya kepadanya, semakin teguh. Menjadikan Yesus menjadi roti kehidupan. Berarti kita tidak lagi mencari tempat pelepasan kepada dunia ini. Kita menjadikan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami mengikuti Engkau, karena kami benar-benar beriman kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman. Berkati juga hamba. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.